Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Cynthia. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang beasiswa aku, namanya Otsuka Toshimi Scholarship Foundation. Nah, beasiswa itu adalah beasiswa yang udah bantu aku buat menjalankan kehidupan S2 aku di Master of International Business, Rikkyo University, Jepang. Nah, mau tahu gimana ceritanya? Tonton terus videonya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kita lagi nyari beasiswa, khususnya kita yang aku maksud di sini adalah orang jurusan bisnis, pasti kalian itu cukup merasa kesulitan ya untuk mendapatkan beasiswa. Karena memang jujur aku akuin, kebanyakan beasiswa di Jepang itu adalah buat mereka yang jurusannya kayak engineering, terus teknologi, kayak lebih kepada science kayak gitu deh daripada ke social science-nya. Nah, di sini aku mau berbagi nih kalau misalnya ada loh beasiswa untuk jurusan bisnis juga, yaitu beasiswa yang sedang aku dapatkan ini, yaitu beasiswa Otsuka Toshimi Scholarship kayak gitu. Nah, seperti namanya Otsuka Toshimi Scholarship ya, berarti dia itu ada kata Otsuka. Jadi Otsuka itu nama perusahaan. Mungkin kalian juga sering dengar Otsuka Pharmaceutical Company. Jadi itu perusahaan Jepang yang produk paling terkenalnya adalah Pocari Sweat. Nah, itu lebih detailnya lagi, kalau Otsuka Toshimi itu adalah salah satu kayak anak dari foundernya Otsuka Group kayak gitu, dan beliau baik banget sehingga beliau mau memberikan beasiswa untuk para international student yang lagi sekolah di Jepang kayak gitu. Jadi perlu dipahami kalau beasiswa ini adalah untuk ongoing student. Jadi kalian yang udah keterima dulu di kampusnya, baru nanti kalian bisa apply di beasiswa Otsuka Scholarship ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, beasiswa ini bisa didaftar buat kalian yang jurusannya bisnis. Karena memang kalau kita lihat di kualifikasinya, si beasiswa ini tuh bisa diperuntukkan untuk dua jenis bidang ilmu, rumpun ilmu gitu ya. Yaitu jurusan kayak jurusan medical, kayak farmasi gitu, farmasi sama medical, sama jurusan business administration. Jadi atau enggak, setauku juga jurusan apa, setauku kalau untuk sains sendiri sih bisa jurusan apa aja, pokoknya related to human kayak gitu. Terus kalau yang si business administration ini ya contohnya kayak aku international business, mungkin accounting, MBA kayak gitu, itu tuh bisa dibiayai sama beasiswa ini. Nah, enaknya kenapa aku daftar beasiswa ini adalah karena beasiswa ini tidak mewajibkan kita untuk bisa bahasa Jepang. Nah, itu sangat penting banget karena kalau kalian tahu, dari banyaknya beasiswa yang ada di Jepang, kebanyakan adalah dia mewajibkan kita untuk bisa bahasa Jepang. Sedangkan kalau beasiswa ini, dia tuh tidak mewajibkan, tapi kita harus menunjukkan keinginan kita untuk bisa untuk mau belajar bahasa Jepang kayak gitu. Nah, mungkin aku udah terlalu lebih detail untuk beasiswa ini. Mungkin kita bisa langsung aja lihat tentang Otsuka Scholarship ini di websitenya langsung. Jadi websitenya itu ini Otsuka Foundation, otsukafoundation.org. Nah, di sini ada scholarship guide-nya. Nah, bisa dilihat dari jumlah berapa jumlah beasiswa yang bisa kita dapatkan. Nah, jumlah beasiswa yang bisa kita dapatkan ini bervariasi. Nah, lucunya adalah dia ini bervariasi berdasarkan dari evaluasi si panitia seleksinya kayak gitu. Mulai dari 1 juta yen, 1.500.000 dan 2 juta yen per tahunnya kayak gitu. Jadi beasiswa ini berlaku untuk 1 tahun. Kayak misalnya aku ini di sini, aku dapat beasiswa dari bulan April 2020 sampai Maret 2021. Nah, terus kemudian di sini juga ada eligibility. Seperti yang aku bilang, kita hanya yang bisa daftar beasiswa ini adalah current resident in Japan only, cuma orang yang udah ada di Jepang kayak gitu. Nah, di sini perlu di sini ya bisa mungkin kita baca bareng-bareng. Yang pertama, dia itu harus international student yang sekarang posisinya adalah dia itu kayak awalnya modal sendiri dulu kayak gitu. Jadi kayak aku awalnya kesini modal sendiri dulu gitu ya. Terus kemudian barulah aku bisa daftar beasiswa ini. Terus seperti yang aku bilang, yang kedua, kalau aplikan yang bisa daftar itu adalah mereka yang ngambil studi relating to human health sama
business administration kayak gitu. Tapi ya ini ada juga sih beberapa keterangan-keterangan lainnya. Terus ya inilah kayak harus highly motivated, terus kemudian kita punya research yang inovatif. Nah, ini yang perlu juga penting untuk dipahami sama teman-teman, karena biasanya kan kalau kita ngambil sekolah bisnis itu kan nggak research ya, tapi kita kan coursework, master's by coursework. Itu juga sebenarnya sempet aku juga mikir, aku kan nggak research, terus gimana ini kayak gitu. Jadi kita tuh juga bisa nyeritain tentang case study kita di kelas, kayak project kita di kelas, project bisnis apa yang kita kerjain kayak gitu tuh juga bisa diceritain kayak gitu. Jadi nggak mesti harus masters by research kayak gitu. Terus kemudian ada juga ini macam-macam ya. Terus ini juga ada penting nomor 8, kita harus menunjukkan kalau misalnya kita butuh bantuan uang. Nah, ini sebenarnya yang agak rancu juga buat aku terutama, karena gimana ya, mungkin nanti aku bisa cerita lebih dalam lagi nanti di akhir nanti soal masalah kebutuhan uang ini. Nah, ini nanti, karena ini sebenarnya penting banget nih untuk menentukan kira-kira kita bisa masuk ke range yang mana. Mungkin dapat 1 juta yen kah per tahun, atau 1,5 atau 2 juta yen kayak gitu. Terus kemudian, nah ini nomor 10, ini juga penting bahwa kita harus punya motivasi buat belajar bahasa Jepang kayak gitu. Jadi nanti di application formnya kita bakal ngisi pakai bahasa Inggris, tapi kita harus juga nunjukin nunjukin translate-nya, kita minta ke orang pakai bahasa Jepang. Terus nanti juga ntar aku bakal cerita lebih lanjut gimana nanti diwawancara kayak gitu. Terus kemudian next adalah how to apply. Nah, untuk apply ke beasiswa Otsuka sendiri ini ada 2 jenis cara kayak gitu. Yang pertama adalah lewat university recommendation, yang kedua adalah lewat individu. Itu apa sih, bedanya apa sih? Nah, kalau university recommendation ini adalah, jadi siapa yang bisa daftar beasiswa ini adalah mereka-mereka yang udah yang dari kampus-kampus terpilih, kampus-kampus pilihan Otsuka. Nah, setauku aku cek di Yaso kalau misalnya ada sekitar 45 kampus yang udah dipilih sama Otsuka untuk bisa daftar Otsuka. Nah, jujur aku nggak tahu itu kampusnya mana aja, tapi aku pribadi aku lewat jalur University Recommendation karena Rikyo University adalah bagian dari 45 kampus pilihannya Otsuka Scholarship ini kayak gitu. Nah, setauku sih siapakah 45 kampus ini biasanya sih bisa dilihat dari ranking kampus. Tapi bukan ranking aja sih, tapi adalah mereka yang masuk top global university Japan. Jadi top global university Japan, seperti yang aku pernah bilang di videoku tentang beasiswa juga, adalah 32 kalau nggak salah, 32 kampus yang dianggap ibaratnya ya kampus bagus lah kayak gitu. Nah, biasanya mereka yang udah masuk ke kampus-kampus itu tuh pilihan beasiswanya tuh bener-bener banyak banget, karena memang dianggap kampus yang bagus kayak gitulah. Jadi ya mereka yang udah masuk ke kampus, jadi itu makanya penting banget kalian pilih kampus yang bagus biar pilihan beasiswanya juga banyak kayak gitu. Nah, 32 kampus itu apa aja? Mungkin kita bisa lihat bareng-bareng di sini. Kalau misalnya ada 13 universitas yang type A dan type B, 24 universitas, total berapa nih? Oh, 37 ding, aku salah. Ya, 37 universitas. Terus di sini ada pilihannya, ada apa aja? Tohoku University, Tsukuba University kayak gitu. Terus salah satunya juga ada Rikyo University di sini kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku lewat jalur University Recommendation ya, kayak gitu. Nah, bedanya apa juga kalau misalnya University Recommendation, dia itu lebih dulu jadwal pendaftarannya dibandingkan sama si individu. Kalau yang University Recommendation dulu aku apply-nya bulan November, terus kalau misalnya individu itu baru sekitar bulan Maret atau April nanti kayak gitu. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya sendiri sebenarnya cuma ada 2 seleksi doang. Jadi yang pertama adalah kita ngisi dokumen.
Terus kemudian setelah lolos kemudian kita dipilih, kita datang buat wawancara kayak gitu. Sebenarnya simple banget, cuma permasalahannya di sini adalah apa namanya, dokumennya tuh bener-bener banyak banget, kamu ngarang segala macem dan gitu deh. Pokoknya harus bener-bener ngeluangin waktu dan deadline-nya juga sempit. Jadi gimana ya, ya begitulah. Kalau beasiswa sebenarnya menurut aku kayaknya apa aja mungkin gampang ya, maksudnya kita bisa afford, cuma mungkin yang tinggal kita ya harus menyesuaikan, kita harus bisa pinter-pinter ngatur waktu nih, manajemen waktu gimana biar kita bisa tetap mencapai si deadline tersebut. Nah terus selanjutnya untuk untuk dokumen nih, kita bicara soal seleksi dokumen. Nah untuk seleksi dokumen ini sendiri pertama-tama adalah scholarship application form. Nah, ini bisa dilihat di bagian sini. Kalau ada dua jenis ya, ada yang buat bisnis, ada yang buat medicine. Nah, kenapa dibedain? Karena seperti yang aku bilang, buat yang bisnis, kan kebanyakan mereka tuh kita nggak research, jadinya memang ada keterangan. Bedanya cuma itu doang, ada keterangan kalau misalnya kita boleh nulis case study atau project yang kita lakuin di kampus kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat bareng-bareng di sini gimana application formnya. Jadi bisa dilihat application form itu pakai bahasa Jepang. Jadi kalian harus benar-benar menggunakan Google Translate dengan baik dan juga minta bantuan teman-teman kalian yang pintar bahasa Jepang. Atau kalau lebih tepatnya lagi adalah minta bantuan orang Jepang. Jadi teman kalian, teman Jepang kalian. Nah, di sini ada dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhin. Terus kemudian biasa sih kayak ngisi nama, terus ya kampus sekolah di mana aja dulunya, terus apa namanya, ada informasi tentang keluarga, alamat. Habis itu juga tentang ini juga tentang gaji, tentang gaji. Misalnya kayak aku garantor kita ya, ini tentang garantor kita. Jadi garantor kita misalnya kayak aku yang bayarin aku kan, yang bertanggung jawab atas aku kan suami aku. Jadi aku ngasih informasi suami aku di sini tentang gaji dia berapa, kayak gitu, kerjanya di mana. Terus kemudian di sini ada keterangan tentang berapa, kita suruh nulisin kayak biaya, berapa sih biaya hidup kita kayak gitu. Jadi kayak menunjukkan kalau kita nih kayak butuh uang kayak gitulah. Terus kemudian di sini nulisin kita juga pernah dapat beasiswa apa aja. Terus habis itu di sini ada ini kalau nggak salah reference letter. Jadi kita minta ke profesor kita buat ngasih reference letter dan mereka mintanya ditulis pakai bahasa Jepang ya. Jadi kayak karena profesorku orang Jepang jadinya ya beliau pasti nulisnya pakai bahasa Jepang. Terus kemudian ini di sini disuruh ngarang. Nah, di sini ini menariknya, jadi kita disuruh ngarang tentang Shorai no apa ya itu ya. Pokoknya tentang apa ya? Tentang aspirasi kita di masa depan. Kayak kita mau jadi apa sih kayak gitu. Terus habis itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak tujuan tujuan kita studi di luar negeri itu apa sih? Terus kemudian apa nih ya? Aduh aku lupa, soalnya aku juga jujur aja nyontek ya. Pokoknya maksudnya aku minta bantuan Google Translate kayak gini deh. Terus pokoknya sekarang tahun ini tujuannya apa kayak gitu. Terus kemudian di sini disuruh jelasin kenkyu nai apa ya, nggak bisa baca ya, itulah nayo kayaknya. Pokoknya tentang research kita. Tapi di sini bedanya ada keterangan kayak gini nih, kalau misalnya kenkyu shite nai baai wa jugyo nado de, yaitu pokoknya intinya disuruh nulis project atau enggak case study kita kayak gitu, boleh di situ. Terus ini disuruh nulisnya pakai tangan ya, wajib pakai tangan. Kalau misalnya bisa bahas ini kotak-kotak karena harusnya kita nulis pakai kanji, tapi kalau misalnya kita nggak bisa nulis pakai kanji, kita tulis pakai bahasa Inggris, nanti kita melampirkan translatean bahasa Jepangnya gitu. Ini terus kemudian kako ichin, jadi kayak 1 tahun yang lalu kita udah berprestasi apa aja. Jujur di sini aku waktu itu jujur banget kalau misalnya aku dulu gap year jadi aku bilang kalau misalnya aku ngapa-ngapain 1 tahun sebelumnya cuma nyiapin GRE buat masuk ke Rikyu kayak gitu, nggak apa-apa sih, nyatanya keterima aja. Jujur aja apa yang terjadi sama kita. Terus ngasih tahu nilai TOEIC kita, TOEFL kita, dan aku juga ngelampirin GRE ku. Terus ini disuruh ngasih apa namanya rekening bank kita. Terus ya begitu deh soal
Jadi begitu untuk application formnya. Nah terus selanjutnya nomor 2 adalah letter of recommendation, jadi minta ke sensei. Terus kemudian color photograph, ya foto biasa. Terus kemudian transkrip akademik. Nah untuk transkrip akademik ini tadi, jadi aku karena waktu itu aku daftar ini ketika aku semester 1, jadi kan aku belum dapat transkrip akademik dari Rikyo. Jadi aku tinggal ngasih transkrip akademik ketika aku lagi di kampusku sebelumnya. Jadi di waktu aku S1 di Universitas Brawijaya kayak gitu. Tapi kan di Brawijaya kan udah ada translatean bahasa Inggrisnya ya, jadi itu nggak masalah. Habis itu di sini suruh minta student registration certificate. Ini minta aja ke kampus in Japanese. Tinggal ngeprint, biasanya kalau di kampus ada alatnya. Terus ada certificate of residence. Nah ini minta ke apa namanya tuh, City Hall, ke kota, ke apa ya, City Hall ya, City Hall bener, City Hall. Jadi ke Shiakuso, ke Kuyakusho kayak gitu, minta certificate of residence. Kalau nggak salah bahasa Jepangnya Jumin Hyo kayaknya. Terus kemudian juga ada beberapa apa namanya, kayak diminta apa ya, beberapa dokumen lah gitu. Jadi kayak semacam menunjukkan gaji suamiku kayak gitu. Jadi kayak untuk gaji suamiku aku kasih Juminzei, itu kayak bukti potongan pajak lah kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya aku, karena aku itu university recommendation jalurnya, jadi aku ngisi application itu buat dikasih ke Rikyo. Nah nanti dari Rikyo disaring dulu di internal kampus Rikyo, baru dipilih satu orang. Nah satu orang lagi nih nanti bakal dikasih ke Otsuka kayak gitu, baru dikasih ke Otsuka, nanti baru sama Otsuka disaring lagi di Otsuka, nanti dipilih siapa yang bisa masuk ke jalur selanjutnya, masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu wawancara kayak gitu. Dulu sih seingatku apa namanya, aku kan daftar itu bulan November, terus kemudian aku tuh wawancara, dapat pengumuman kalau aku lolos wawancara itu sekitar bulan Januari. Lalu bulan Februari aku pergi ke Osaka buat wawancara kayak gitu. Aku kan tinggal di Tokyo, jadi aku ke Osaka. Tapi aku denger temanku yang jurusan medicine gitu, dia pergi ke Tokyo buat wawancara. Jadi kita tuh keren, gak ngerti kenapa. Mungkin itu aja yang mau aku ceritain. Nah tapi ada satu hal juga yang penting tentang seperti yang aku bilang tadi, tentang masalah keuangan. Jujur aku agak khawatir ketika aku daftar beasiswa ini, karena beasiswa ini kan dapat angkanya 1.500.000 atau 2 juta itu kan berdasarkan kebutuhan kita gitu kan, kayak gitu deh. So aku mikir, waduh gimana aku gitu loh. Kadang aku tuh juga bingung, namanya aku orang yang mudah bersyukur ya, kadang aku ngerasa kayak aku tuh sebenarnya ya bisa-bisa aja afford pakai uang suamiku, tapi kan nggak gitu juga gitu kan. Aku pengen gak ngerepotin suami aku, tapi di sisi lain aku bingung gimana aku mendemonstrasikan kalau aku beneran butuh uang kayak gitu. Jadi sih jujur aja ya aku bilang kalau misalnya sebenarnya suami aku sih nyanggupin buat biaya hidup aku, tapi enggak buat biaya kuliah gitu. Nah sebenarnya aku udah jujur banget bilang kayak gitu, dan aku ngerasa mungkin aku dapat 1 juta yen aja nih, karena kan biaya kuliahku kan 700.000 yen per tahunnya. Jadi aku mikir paling aku dapat 1 juta nih, aku mikir gitu. Nggak tahu kenapa ketika pengumuman ternyata aku dapet 2 juta yen. Jadi aku dapat nilai maksimum, dapat apa ya, maksimum dapat 2 juta yen itu gitu. Itu juga hal yang surprise banget buat aku. 2 juta yen itu berapa ya kalau dirupiahin? Ntar aku lihat deh. 2 juta JPY to IDR. Oh, itu sama dengan 271 juta. Jadi sekitar 270 juta Otsuka mau ngasih aku uang itu. Tapi itu kan masih belum termasuk biaya kuliahku ya. Jadi kan aku perlu ngasih 700.000 yen buat bayar ke Rikyo. Jadi sisanya itu buat aku, buat biaya hidup aku. Itu bener-bener seneng banget aku dapet itu, dan kayak aduh seneng banget deh pokoknya, nggak nemu. Aku bersyukur banget, alhamdulillahirobbilalamin. Terus selanjutnya mungkin sedikit tentang masalah wawancara. Jadi setelah lolos itu kan kita ada tes wawancara. Nah disitulah kita harus menunjukkan kalau kita emang niat, kita benar-benar bermotivasi banget untuk belajar bahasa Jepang. Di situ aku jujur aja 1 tahun yang lalu tuh aku bego banget bahasa Jepangnya. Jadi aku berusaha buat minimal perkenalan, bilang ohayo gozaimasu, watashi no namae wa Cynthia desu, kayak gitu aja sih. Kayak nggak yang banyak-banyak banget ngomong bahasa Jepang, kayak cuma perkenalan aja, terus selebihnya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Dan ternyata itu nggak masalah, tenang aja. Aku yang bego kayak gitu juga bisa
bisa dapat beasiswanya, karena aku juga bilang kalau aku ngambil kelas bahasa Jepang loh di Rikyo kayak gitu. Sekarang aku udah level sekian dan aku mau ngambil tes N3 kayak gitu. Makanya aku ngambil tes N3 karena aku sudah berjanji sama Otsuka kalau misalnya aku mau ambil JLPT N3 kayak gitu. Dan mungkin itu kali ya, mungkin mereka jadi mau bayarin aku. Oke, mungkin itu aja yang mau aku sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya videonya panjang, tapi dan aku juga mohon maaf mungkin banyak juga yang belum aku cover. Tanya aja sama aku, tapi yang pasti satu pesan aku, pasti selalu ada jalan kalau misalnya kalian mau studi lanjut di Jepang. Nggak ada kata nggak mungkin buat kalian kalau misalnya aduh aku takut masalah dana atau nggak apapun. Nggak, ternyata aku yang nggak nyangka bisa dapat beasiswa, ternyata dapat beasiswa itu benar-benar anugerah banget dari Tuhan. Aku benar-benar berterima kasih, bersyukur banget, dan itu juga bisa jadi pelajaran buat kalian. Jangan pernah takut, apapun kemanapun, gak mesti ke Jepang, pasti bakal ada banyak jalan kalau kalian mau cari ilmu. Itu aja sih dari aku. Terima kasih semuanya, dadah.